Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang segitiga dan segi empat, khususnya mengenai sifat-sifatnya. Yang pertama itu segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibuat dari tiga garis yang saling berpotongan yang disebut dengan sisi, yang membentuk tiga sudut interior yang berjumlah 180 derajat. Kemudian, apa saja jenis segitiga? Yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini salah satu sudut interiornya berukuran sebesar 90 derajat yang dibentuk oleh dua sisi yang saling tegak lurus. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Nah, yang dimaksud dengan sudut yang berukuran 90 adalah sudut yang tegak lurus ini. Kemudian yang disebut dengan sisi yang tegak lurus adalah sisi ini dengan sisi ini. Ya, ini sudut yang 90 derajatnya. Kemudian kita lanjutkan ke segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini mempunyai dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar, serta mempunyai satu sumbu simetri. Nah, sisi yang sama panjang adalah sisi ini dengan sisi ini. Kemudian sudutnya itu adalah sudut yang ini dan yang ini. Sementara sudut segitiga sama kaki itu memiliki satu sumbu simetri, yaitu yang terletak di sini. Kita lanjut ke segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini mempunyai tiga sisi yang sama panjang dan tiga sudut yang sama besar. Kemudian, segitiga sama sisi juga mempunyai tiga sumbu simetri. Yang berikutnya adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini adalah segitiga yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut yang ukurannya tidak sama. Bangun yang selanjutnya adalah bangun segi empat. Apa itu segi empat? Segi empat adalah sebuah bangun datar yang memiliki empat sisi dan empat sudut. Keempat sudut interiornya berukuran kurang dari 180 derajat. Jadi, sudut interior yang ini, dan yang ini itu pasti kurang dari 180 derajat. Kemudian yang dimaksud dengan sisi adalah bagian yang ini dan sudut adalah yang ini tadi ya. Lantas bangun datar apa saja yang termasuk ke dalam segi empat? Yang pertama yaitu persegi. Persegi itu adalah bangun yang setiap sudut interiornya berukuran 90 derajat. Jadi setiap sudutnya ini dia tegak lurus. Dan persegi itu juga memiliki keempat sisi yang sama panjang. Jadi setiap sisinya itu sama panjangnya. Lanjut ke bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang ini setiap sudut interiornya berukuran sebesar 90 derajat. Jadi sama seperti bangun persegi tadi. Tapi yang menjadi pembeda adalah persegi panjang itu tidak semua sisinya berukuran sama panjang. Kemudian persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang, yaitu kalau dalam ilustrasi ini adalah sisi AB sejajar dan panjangnya sama dengan sisi CD. Kemudian sisi AC itu panjangnya sama dengan sisi BD. Nah, CD ini disebut dengan lebar, kemudian kemudian AC dan BD itu disebut dengan sisi panjang. Lanjut ke bangun yang ketiga yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki dua pasang sudut interior yang sama besar, yaitu sudut A dengan sudut D. Ini panjangnya sama dan panjangnya sama, maksudnya besarnya sama, besar sudutnya. Kemudian ada sudut B dengan sudut C. Memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang,
yaitu sisi AC dengan sisi CD, sisi AC dengan sisi BD, kemudian sisi AB dengan CD. Bangun selanjutnya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini memiliki dua pasang sudut interior yang sama besar, yaitu sudut C dengan sudut D. Ini besarnya sama. Kemudian sudut A dengan sudut B. Besarnya sama juga. Kemudian memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB dengan sisi CD. Dan sepasang sisi yang sama panjang. Nah, sisi yang sama panjang adalah sisi AC dan sisi BD. Yang kelima yaitu trapesium siku-siku. Nah, kenapa disebut trapesium siku-siku? Karena trapesium ini memiliki perpotongan sisi yang membentuk sudut siku-siku, yaitu pada sudut A dengan sudut C. Trapesium siku-siku ini juga tidak memiliki simetri lipat. Bangun selanjutnya adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang ini keempat sisi dan keempat sudutnya tidak berukuran sama. Yang ketujuh adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki dua pasang sudut interior yang sama besar, yaitu sudut D dengan sudut A. Kemudian ada sudut C dengan sudut B. Memiliki empat sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB panjangnya sama dengan sisi AB, panjangnya sama dengan sisi BD, sama dengan panjangnya dengan sisi CD dan CA. Kemudian memiliki dua diagonal yang saling memotong sama panjang, yaitu AO panjangnya sama dengan OD, kemudian CO panjangnya sama dengan OB, dan saling memotong, dua diagonal tersebut saling memotong secara tegak lurus. Ya. Belah ketupat ini juga memiliki dua sumbu simetri yang saling memotong secara tegak lurus, yang tadi ya. Lanjut, bangun layang-layang. Bangun layang-layang ini memiliki sepasang sudut interior yang sama besar, yaitu sudut C dengan sudut B. Ya, jadi hanya dua saja nih yang berpasangan yang saling besarnya sama. Kemudian layang-layang juga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC dengan sisi AB, ini panjangnya sama. Kemudian sisi CD dengan sisi BD, panjangnya juga sama. Sifat selanjutnya adalah memiliki satu diagonal CB. Diagonal CB mana? Ini ya, diagonal CB yang dipotong oleh diagonal lain. Diagonal lainnya adalah diagonal AD secara tegak lurus. Tegak lurus dengan sangat panjang membentuk CO dan OB. Jadi CB-nya ini dipotong oleh AD secara tegak lurus sehingga CO dan OB itu panjangnya sama. Nah, sekian pembahasan mengenai topik bangun datar, khususnya sifat-sifat dari segitiga dan segi empat. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bisa diikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.